Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita mulai webinar kali ini dengan tema strategi pendidikan dasar menghadapi masa new normal. Baiklah, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay, nice. Nice. Okay. Suaranya mana ya? Weh. Kok nggak ada suaranya ya? Baiklah, kita lanjut. Makanya maksud saya tuh harus ditentukan ini gambar mau ngambil dari mana. Nah, mantap. Halo. Suaranya nggak ada. Kamu presentasi aja. Nah, lalu
Halo, suaranya mana? Nggak ada. Belum mulai ya? Mungkin karena belum mulai. Oke, nomor 1, 33, 80, 96, 180, 274, 599, 805, 950, 919. Tujuh tadi berarti aduh sih. Snack kok kayak snack. Belakang kayak yang bawah itu. Kumpul dulu sambil dengarkan dulu ini ya. Koreksi dulu. Ini ada 111 frase istilah dipakai di drama sih Mas, sebenarnya udah hafal, cuma setidaknya apa yang sekarang di drama kalau bisa salin mungkin ada yang sama ada yang beda gitu, atau yang masuk di drama ternyata yang lain tulisannya gitu lawan yang di drama, atau oh ternyata beda, oh betul ucapannya, oh kayak ini kan romajinya mulai dari romajinya berarti ini anunya apa namanya atau oh itu udah mengucapkan tapi sama pakai eo ternyata dikira oh ada bagus itu itu ternyata pakai eo ya kan dia harusnya bagus itu aja bener pakai oh nya soul itu dia begitu gitu tulisannya jadi ucapannya ya itu nanti dicatatnya karena selain kali semua juga 안녕하세요. 안녕하세요. jadi semua salam ya pada bahasa Arab beda-beda, masaul khair, sabarul khair gitu. Atau good morning, good afternoon, good evening. Jadinya salam tuh kayak dalam Islam. Assalamualaikum, dari pagi, siang, sore, malam sama aja. Keselamatan sekalian sama juga annyeonghaseyo. Kalau Mandarin juga sama ni hao, kayak halo apa kabar gitu, atau halo atau hai. Ada yang pakai kalau kita kan dijual kayaknya lo ada juga yang namanya selamat pagi, selamat siang, apa itu? Pagi selamat tidur, bukannya tuh pagi selamat siang, apa selamat tidur gitu. Artinya memberikan keselamatan atau keamanan atau kenyamanan kepada kita ucapin kayak ni hao, ni atau kamu hao itu baik, kamu baik, kamu baik, kamu baik. Yang hasil ya juga. Sebenarnya ungkapan salam hai aja, cuman formal dan keadaan berterima di seluruh kalau baru pertama kali ya animasi mereka animasinya gitu yang kepada kenal akrab tetap ada sopannya ada pakai yo. Kalau anyong aja ya kayak anyong kayak kalau anyong kelas adi atau yang lebih muda atau yang kita merasa lebih terhormat murid ke guru pakai yo, guru ke murid tergantung kalau memposisikan sebagai opon aja ya opon juga sih gurunya. Kalau saat pemerintah terserah guru lain, tapi kalau murid di mana aja mau di luar sekolah, mau di sekolah, tetap pakai yo. Kecuali itu kakak kandung seorang saat di sekolah, pas di rumah biasa aja gitu. Tapi tetap norma kesopanan dan anak-anak lebih tinggi gitu. Setidaknya yo itu menandakan sopan, tanpa yo bisa juga menandakan keakraban, tapi jangan digunakan kepada orang yang lagi tua. 안녕하세요. 안녕. 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 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Caci ini sering kali kita pakai YouTube pakai sopan dulu. Kalau di YouTube ada ini sopan dulu.
잘 지냈어요? 저는 잘 지내요. 저는 잘 지내요. 저는 잘 지내요. 잘 지내지 못했어요. Pakai apa tadi dia bilangnya? Dia pakai M lah ngomong tadi. Coba ya. 잘 지내지 못했어요. Ya, biar. Tulisannya Mian Hai, dibaca Diani. Diani. Tulisannya Mian Hai, dibaca Diani. Hanya hilang dua. Nur kayak bahasa Thai. Nur ketemu kata hilangnya kan. Biar dia itu jadi Diani. Kayak nama kayak di yang dehi. Kalau dia hanya mati gitu, namun cuma pelengkapnya aja. Kalau dia yang dehi, yang di. Nah, yang di Ramadan gitu loh. Ramadan ya gitu. Apalagi udah kita kecuali Arab Ramadan, bo gitu. Kalau sampai kan mereka Kamis M, ini bisa jadi M, tapi bisa juga B, bisa juga M. Ya karena bisa dari G dibaca K, dibaca G, saat dibaca Igo, naik Iko, gitu. Kalau gamsalam tidak ada lo, pakai gamsalam tidak. Karena lambang hamburnya si aksaranya ya kayak G, beda dengan penekanan T. Kalau T ada, kalau D dan T ada, B aja bisa pakai D, bisa pakai T. Yang T-nya dua itu pasti untuk T, mungkin D, kayak gini ya kan. Kalau yang bisa D bisa T itu bisa D bisa T. Gimana kalau kayak yang dibilang ganti, salah, harus ganti, harus benar-benar yang pakai D, mau pakai T warna ya ganti aja. Yang pertama garis dengan T. Pakai B ya bukan M. Itu karena ada pencampuran atau ada yang memasuki setelah hurufnya. Kalau istilah itu kayak hukum bacaan tadi kayak iklan di M kalau nanti bertemu ada mimba, maka mim tulisannya itu. Ini huruf nun dia orang belajar. Iya, ketemu loh huruf ba pakai fathah berarti apa? Nanti bertemu ba iklan, kalau iklan berarti nanti berubah akan menjadi melapisi M gitu. Belum lagi ikhfa berdengung dia bilang lagi bener minta bukan minta juga jelas itu susah banget sama bahasa Arab bahasa Inggris saat bilang I think something happy birthday bukan happy birthday. Kalau happy birthday hari burung ya kan birth 1, 2, 3 bukan 3. Kalau she pokoknya 3 bukan tapi 1, 2, 3 kayak baca A baca K lain A baca K hadis lain hadis. Jadi kayak apa ya istilahnya makhraj hurufnya, pronunciation-nya, pelafalannya. 잘 지내지 못했어요. So harus pakai yo, kalau dia tambah yo, dia masuk ke mana? Ada baru nonton kemarin tadi lagi refresh 618 mau nonton adegannya waktunya lulus SMA tuh. Jadi pas waktu downloadnya ya artinya itu lagi di rumah lagi sekolah di rumah peringatan di rumah ya pada gila yo tahu mungkin tuh tahu kalau aku ya kasar mungkin tuh tahu lah itu bagian kasar kan tahu lah aku ya tahu tahu pas karena menyambutnya dengan sepenuh hati itu tahu lah apa pakai gini aja nah itu kan termasuk itu kayak dia yo tambah yo itu yang melangkah pertama kan paham terus di apa ternyata ada ilmunya dan itu lagi di sekolah lain di rumah itu kayak berasa kalau kita bahasa Arab tuh mufrad jadi jamak ya kan antum mau kemana ya terus hukum antum kan banyak ada ente aja gitu ente itu biasanya nanti sejawat sebaya dengan dengan dituangkan kayak orang Jawa juga tunjuk ini ini kasar mana situ ya asal kayak serem tadi itu Jawanya gitu kamu sopan banget udah lah orang banyak itu lewat di dalam depan keraton jalan lalu bukan Jawa tuh berkeraton kita pakai betul-betul ini udah karena lebih mulai ngesot kayak daripada kita asal betul-betul aja tuh dianggap sopan dah tapi emang buru-buru pada kok ngesot berbeda jadi izin lewat yang ngesot tuh sobat jirit juga ya
Sebelum kita melibas-libas kan sopan, tinggal menunggu ini itu sudah mematikan sopan, memudahkan kita lewat bawah itu. Nah, ada karena mungkin kan ada kasta-kasta atau tingkatan-tingkatan karena mungkin kerajaan di Jawa kan ini kayak makin kasta rendah makin susah ya biasanya di film-film kolosal tuh, makanya kayak versi karena Jawa itu harus mandang itu pilihannya apa lagi sama berat gitu pas Jawa. Mulai dulu Indonesia sebenarnya kelihatan aja aurat karena lain dari Islam, mau dari Hindu Jawa termasuk Islam lah, orang Hindu Islamnya aslinya tuh ya sama kalau Galuh Banjar mata kurang aslinya cuma pakai kepa aja. Dan dari Ibu Dr. Garuna semua SHG beserta jajaran wakil dekan 1, 2, 3, yaitu Bapak Korman Komarudin SHI MHI, Ibu Jagia SS MHI, dan Bapak Haji Abdul Hafiz MPD. Yang terhormat Ketua Prodi PGRI Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, Bapak Prasiaran MPD. Yang terhormat Pemateri 1 Bapak Dr. Ferry Muhammad Firdaus SPD MPD, dosen Universitas Negeri Yogyakarta, dan Pemateri 2 Ibu Novi SPD, guru SD berprestasi di tahun 2019. Dan yang kami hormati peserta webinar pendidikan dasar dengan tema strategi pendidikan dasar di masa new normal. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat di acara webinar online pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pendidikan dasar, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Huda, mahasiswi Fakultas Studi Islam Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2019. Selaku pembawa acara pada hari ini, izinkan saya untuk memandu acara pembukaan webinar pendidikan dasar pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai acara yang pertama. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Dengan membacakan basmalah tadi, semoga kegiatan webinar kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Khairul Rasid, alumni Fakultas Studi Islam. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 잘 지내지 못했어요. 잘 지내지 못했어요. Ya ayyuhalladzina amanu
juga manggilnya. Jadi saya lucu sih gitu. Menandakan kesepakat memudahkan diri kepada yang berikutnya dijual lupa ilmu atau lupa suji, daun suji atau lupa bapak acar atau lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. 대단히 감사합니다. فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. Masih banyak. Itu dia bilang dia sama juga. Jangan lu di drama. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. Tapi yang sebenarnya kalau ini kalau kita dalam itu lebih ke bahasa yang mudah diingat. يَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B juga kan? BKP ini. Terima kasih untuk Bapak dan Khairul Nasib. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat mendapatkan pahala yang berlimpah. Dilanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu laporan ketua pelaksanaan. Laporan ketua pelaksanaan disampaikan oleh Ketua Prodi Pendidikan Hukum Madrasah Ibtidaiyah Islam Muhammad Hasan Al-Banjari selaku Ketua Webinar Pendidikan Dasar. MPD Muhammad Iqbal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berhadir pada webinar pendidikan Islam. Hari ini yang bertemakan seperti pendidikan dasar dalam di era new normal. Kalau bersama tidak lupa untuk dilakukan pada lingkungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman dalam kita menuju zaman yang akan datang. Adapun kegiatan webinar pendidikan dasar ini diselenggarakan oleh Prodi PKI Universitas Islam Kalimantan (ISKA) menjadi
Banjarmasin yang bersama dengan AMPS Prodi PGRI Unisca bertemakan strategi pendidikan dasar di masa normal. Kita mengundang beberapa pemateri, ada dari Yogyakarta, dari Yogyakarta, Pak Dr. dari Muhammad Firdaus, kemudian juga pemateri juga nanti ada Bu Robi, untuk Banjarmasin, dia ada buku prestasi pendidikan nasional tahun 2016. Baiklah, di sini saya mencoba untuk melaporkan terkait kegiatan ini. Adapun peserta pada kegiatan webinar ini berjumlah sampai pagi tadi sekitar 836 yang tersebar dari berbagai daerah, kemudian dari berbagai profesi juga. Di antaranya peserta kalau dilihat dari profesi terdiri dari mahasiswa 40%, guru 27%, kemudian dosen 26%, dan pemerhati pendidikan 5%. Kemudian kalau dilihat dari sebaran peserta itu terdiri dari Pulau Kalimantan 55%, kemudian ada dari Jawa 25%, Sulawesi 100%, dan 10%, dan Sumatera itu 5%, sisanya Maluku dan luar negeri dari Malaysia juga ada peserta pada hari ini. Adapun dilihat dari instansi, para peserta berasal dari universitas atau kampus sebesar 62%, kemudian dari guru sekolah dasar 24%, dan lain-lain dari instansi Kementerian Kemendikbud itu ada 14%. Adapun peserta yang terbanyak menginginkan itu berasal dari Jadi ada ini juga kita memasang itu lebih kalau kita buat oke yo menjelaskan tolak itu kali masih saya buat kita aja itu kayak lagi ada hati ayah tolak gitu 잘 있어. 또 봐요. Terima kasih kepada Bapak Barsianar MPS selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Unisca Muhammad Arsyad Al-Banjari atas laporannya. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Studi Islam Unisca Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ibu Dr. Nasrullah SAG MAG, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi hari ini
sehat walafiat semuanya pada diri. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para peserta webinar di seluruh Indonesia dan juga Malaysia. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada narasumber yang memberikan dengan bersyukur atas kepada kami. Salam dan salam berikan curhat masyarakat berlanjut peserta webinar dengan anak sekalian dari Institut Informasi dan baik itu dari mahasiswa, dosen, pemerhati pendidikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, insyaallah kita akan menggelar webinar yang bertemakan strategi pendidikan dasar SD MDP menghadapi era normal yang diselenggarakan oleh Prodi IPB Fakultas Islam Islam Nasional Masing bekerjasama dengan HMPS Prodi IPB. Baik, kami tidak akan berpanjang lebar karena ini sudah dilihatkan para peserta webinar dan mengikuti acara pada pagi hari ini. Tapi ini memang dibaca U kan? Cu, ya kan? Dibaca cu, tulisannya cu. Tulisannya mungkin menyesuaikan bahasa Inggris aja. Tapi intinya dibaca memang U, tulisannya U ya. D, U, cu. Tapi itu jadi gini. Makanya jadi kayak C.你安康你的，你安康你。 Biane, jadi bian, kan? Bian, nya, jarang ya, bila sudah pakai hamida, soalnya mungkin juga soal hamida, kan tuh, jarang ada yang sampai ada. 你的， Ini soalnya hamida. 你安康你的，你安黑， Biane, 你安黑。 biane, hanya kadang-kadang di situ biane, karena harus ketemu ada kayak yang di biane. Apalagi nama personil secret number itu aslinya namanya Jimmy Jimmy digabung Jimmy lain Jimmy hanya kita beda namanya kan Jimmy itu digabungi nama kita jadinya Jimmy J-I-M-Y nah Jimmy cepat Jimmy Nian He cepat Nian He bisa tadi dia 你安黑， terus pada kan Nian aja Nian dia 정말 미안합니다. ini M kan P kan tulisannya P ketemuan jadinya Alhamdulillah Joma karena Joma ya 정말 jujur enggak Joma ya apa jujur ya ada dia tuh kan Kakaknya, kakak jago adik dan lain sebagainya. Nah ini dari sisi yang sudah kemudian dari sisi sarana mungkin tidak semua masyarakat di Indonesia siap dengan IT. Artinya tidak semua sampai akan dengan baik. Misalnya kalau itu belajar dari daring, apakah sampai pada sisi anak-anak didik? Kalau tidak itu kan ada yang mengalami beberapa dari sisi anak didiknya maupun anak didik kan mendampingi. Ini apakah orang tuanya juga bisa tidak gaptek dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada beberapa masalah yang kita perlu ada solusi dan beberapa alternatif. Sehingga kami sangat mensupport apa yang 정말 atasnya. 미안합니다. pakai U kan terusnya Joni gitu
Memang J kopi cuy gini kan cuy song ini di Jepang jadi jusong ya kan. Sekarang ini adalah strategi pendidikan dasar Majelis Budaya langsung menghadapi masa nah itu kemudian insya Allah kami dari Fakultas bisa menembus 100% dan 200% supaya webinar series ini karena ini perdana dan ternyata alhamdulillah luar biasa yang dan tidak hanya dari Indonesia saja, sebenarnya tidak biasa dari Banjarmasin saja, ternyata dari beberapa instansi juga. Untuk itu kami masih bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berkenan bersupport acara pada asosiasi ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada pembicara Bapak Dr. Ferry Muhammad Firdaus MPD dari Jakarta dan Ibu Novri Ariandini SPD dari Banjarmasin. Beliau berdua ini sudah tidak dilakukan lagi dalam prestasi dan juga praktisi yang beliau berdua adalah praktisi yang berprestasi seperti itu. Nah, juga kepada saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Renkom Visip Turisme Masyarakat Bajari yang sudah memberikan fasilitas dari kita pada pagi ini dan juga kepada panitia yang semua panitia baik dari AFP maupun dari FI kepada Sinharu beserta jajarannya beserta anak baik. Demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara hari ini webinar strategi pendidikan dasar nanti menjadi masa formal berjalan dengan lancar dan sekaligus juga dengan bacaan basmalah kita buka acara webinar pada pagi hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nasrullah SHG MHG selaku Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammad Ahsan Al-Baghdadi atas sambutan. Acara kelima yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Rizal Ansari FPDI kepada Bapak Rizal dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat rekan Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan, Syekh Muhammad Asal Banjari. Yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI Universitas Islam Kalimantan. Yang terhormat kedua narasumber. Yang terhormat seluruh peserta webinar yang mengikuti acara ini dari penjuru tanah air. Oke, mari bersama-sama kita berdoa agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi tanah air. Kira izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan tata cara agama Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, guru kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Fattah ya Alim, jadikanlah acara webinar pendidikan dasar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dan berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan dasar di negara ini. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, dalam berkah majelis ilmu ini semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Berikanlah kesabaran dan keselamatan bagi kami dalam melalui kondisi ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Mujib, jadikanlah kami sebagai pendidik yang profesional, memiliki sifat amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
وزدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Iqbal Ansari MTD yang sudah mengirim doa. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu, yakni penyampaian materi pada acara webinar pendidikan dasar dengan tema strategi pendidikan di masa new normal yang akan dilakukan. Dia juga menjabat sebagai wakil dekan 3 di Fakultas Studi Islam Uniska Muhammad Hasan Al-Banjari. Kepada Bapak Haji Abdul Hafiz MPDI dengan hormat dipersilakan. Thank you so much. Kali ini udah ada PR dulu ya. Pelajari yang ada dulu nanti pertengahan Juli atau akhir Juli kalau kita ulangan ya. Evaluasi dari materi pertama sampai akhir Juli aja. Jadi sejauh mana sudah ingat, baru kita masuk ke tahap kalimat gitu kalimat. Oke, terima kasih. Oke, leader, kami. Kalau panas masuk ke dalam kan? Tes 1 2. Tes. Silakan PR-nya sudah selesai semua. Kenapa sih YouTube tuh? Buat sedikit hapusnya. Ini ada coba yuk. Gua di mana-mana banyak open GPS kali. Masalahnya kajam banget dulu tempatnya dipakai. Urusnya kenapa yuk jadi jalan yuk? Limbai pemahaman ini benar. Bismillah. Ya. 17. Twice. Diksi. Dan latihan kan? Ginian. Latihan 17. Yang left right lain. Kiri kanan. Kami di mana juga masuk masa ke dalam. Malam itu. Malam itu kenapa jauh banget kayaknya tambah itu di di konspirasi. Sebelumnya lawan sesudah lah atau perbandingan dari waktunya. Pertama sudah siap? Tentang 16. Ya, 16 pertama 16. Salah nih, baik. Sudah, bisa tantangannya.
Belum latihan ya, latihan di kertas bekas atau di koran, ada pensil di kelas menggerak-gerak anak-anak masak, ada mesinnya itu kan. Oke, thank you. Kayaknya, oh ya buku kelas semester berapa di bawah? Semester 1, semester 2. Ini yang di bawah lah, yang bawah nanti kelas 4 semester kelas 4 semester genapnya ya. Ada lah. Ada langsung kelas 5 semester 1 ada. Ini lah, ini. Cuma kayak dulu. Pengantuk ya kucingnya. Kucingnya. Sudah semua. Jadi mau ini dulu lah, berapa? Bisa dulu lah. Sudah selesai? Baca jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi kita dengar pendidikan dasar, pendidikan yang belum merdeka budaya, tuliskan ajar-ajar itu masing akan segera kita mulai dengan bermateri hebat yang memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi. Yang pertama adalah materi Pak Dr. dari kemarin lahir Bandung 9 Februari 1899. Ini kurang lebih tanggal lahir saya Februari sama ya, mengundang dari email ya, dapat lebih sama kita. Hanya mereka asal Bandung dan kemudian pendidikan dari TK, SDN, PTN, SMA, kemudian satu PGT, 2 pendidikan dasar, 3 pendidikan dasar, semua pendidikan beliau UPI Bandung. Kita di sini kompetensi yang insya Allah tidak diragukan lagi ya. Kemudian dari pengalaman kerja beliau sebagai guru di Bandung, kemudian di mandiri, kemudian Islam 45 lokasi, kemudian juga ada satu tinggi paut dan sedikit pada lokasi, kemudian bagi bapak di PGD serta Osi Bandung, kemudian dari satu PGD dari Kupin Jakarta, kemudian kata PGD di Jakarta juga. Dosen dari PGD untuk kemudian Bangga, Jakarta, kemudian terakhir beliau sebagai dosen PGD 1 dan 2 di UNJ dan juga S1 PGD UNJ Jakarta dan juga S2 pendidikan dasar kemudian Yogyakarta. Sudah terhubung dengan materi materi sudah mikrofon ya sudah Pak. Iya Pak Ferdi. Mulai Sudah terhubung.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Ibu Dekan Fakultas Studi Islam Uniska Banjarmasin, Ibu Dr. Galuh N. Kartika MAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi PGMI Uniska Banjarmasin, Bapak Darsihanor MPDI, dan Bapak moderator sekaligus Wadek 3 ya untuk memandu acara ini. Terima kasih. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta webinar ini, mohon izin saya menyampaikan beberapa materi. Oh, di-share sama panitia, share atau saya sendiri? Oke. Sama panitia aja berarti ya. Monggo. Ya, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan sedikit, kita sharing mengenai pembelajaran di era new normal, tantangannya, kemudian tentunya banyak sekali problem-problem yang kita hadapi, terutama di pendidikan dasar, sekolah dasar, maupun SD ataupun di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, atau bisa lebih enak sharing sendiri ya, bisa nggak? Tidak usah sama panitia, sama saya aja. Halo, panitia. Ya udah. Nah, selanjutnya, karena sekarang kita di era new normal, sehingga karena tadi kemarin, oke. Nah, boleh share sendiri nggak, panitia? Share screen sendiri aja sama saya, biar enak. Mohon izin, host. Saya mohon izin share screen sendiri aja. Halo. Lainnya udah ada. Dan kiranya di top ini. Ya silakan Pak Dr. Ferry. Ya, saya belum bisa akses share screen. Mohon di hostnya mohon diizinkan. Ya, terima kasih. Kembali lagi tadi bahwa sekarang di era kemarin kita sudah menghadapi era COVID-19 ya, di era pandemi, sehingga pembelajaran pada era pandemi itu mengalami transformasi pendidikan. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, guru semuanya harus merubah sistem pendidikan dan pembelajaran di sekolah, di mana yang tadinya kita bisa bebas melaksanakan tatap muka, pada era pandemi COVID-19 kita tidak boleh lagi mengadakan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, terutama sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, tidak boleh dilaksanakan secara tatap muka, sehingga di sini mengalami transformasi pendidikan yang luar biasa. Yang kita sering dengar bahwa di era revolusi industri ini teknologi bisa dijadikan alternatif dalam pembelajaran, tetapi pada kenyataannya guru senantiasa masih sedikit ya yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Tetapi di era pandemi COVID-19 ini, kita mau tidak mau, siap tidak siap harus melaksanakan pembelajaran melalui teknologi pendidikan, sehingga transformasi pendidikan di sini sangat pesat ya. Jadi perubahan pendidikan sangat pesat di era COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke era new normal, di mana era new normal ini kita tidak bisa belum bisa kembali lagi ke era new normal yang seperti dahulu, di mana kita masih harus memperhatikan berbagai hal dalam pelaksanaan pendidikan, karena era new normal ini adalah bentuk transformasi
untuk menata kehidupan perilaku baru ketika pandemi yang akan dibawa terus ke depan sampai ditemukannya vaksin COVID-19. Jadi era new normal ini masih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Belum bisa normal seperti dulu, tapi kita harus menyesuaikan, beradaptasi terlebih dahulu, di mana ada syarat-syarat dalam pelaksanaan pembelajaran di era new normal ini. Karena sebenarnya di era new normal ini bukan kembali ke normal, tetapi kita harus menghadapi kebiasaan baru karena vaksin COVID-19 ini kan belum ditemukan, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, jika ada berita di sini bahwa era new normal pendidikan yang berorientasi pada siswa, jadi tetap pendidikan di zaman sekarang bahwa orientasi dari tujuan pendidikan yaitu tetap berorientasi pada siswa, gitu. Semua tindakan, treatment pendidikan yang dilakukan oleh guru di sekolah ataupun pada masa new normal ini tetap bertujuan untuk siswa, sehingga kita sebagai guru harus mengetahui kondisi real siswa kita dan melakukan treatment pendidikan yang sesuai yang dibutuhkan oleh siswa, gitu. Nah, di mana sekarang sebenarnya udah berkembang semenjak Menteri baru ya, Mas Menteri, bahwa digagas kurikulum belajar merdeka. Nah, kurikulum belajar merdeka belajar ini memang sudah dicanangkan oleh Menteri, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, di sekolah dasar pun sama, di perguruan tinggi juga sudah mulai merancang kurikulum merdeka, sehingga kalau di era new normal berarti harus beradaptasi di bagaimana pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka ini dilaksanakan di era new normal. Nah, sebenarnya kalau era new normal kan di Merdeka Belajar itu kan ada beberapa yang dirubah seperti seperti UASBN yang dikelola sekolah, gitu ya. Jadi di sini guru bebas merdeka dalam melakukan proses penilaian secara otonomi, kemudian merdeka juga dalam membuat RPP, kan RPP-nya simpel banget gitu. Tapi menurut saya pribadi, hakikatnya belajar merdeka belajar itu siswa itu belajar sesuai dengan kemauan, sesuai minat bakat mereka. Jadi tidak ada paksaan dalam belajar, gitu ya. Mereka belajarnya lebih menyenangkan, gitu, sesuai dengan tipe belajar mereka, sesuai dengan minat belajar mereka, gitu. Itu yang menurut saya merdeka belajar, definisi saya, gitu. Sehingga diharapkan pembelajaran di era new normal ini, ibu bapak guru itu tidak membebani siswa dalam belajar, walaupun dengan pembelajaran yang terbatas ini, dengan banyak kendala. Jadi karena banyak kendala seperti kita tidak bisa tatap muka, gitu, pembelajarannya harus daring atau luring, pembelajaran jauh, gitu ya, tetapi tidak membebankan siswa. Kemudian pendidikan di era new normal, yang pertama jangan pindahkan tatap muka. Jadi jangan hanya memindahkan pembelajaran tatap muka ke online saja, gitu. Kemudian siswa senang belajar di rumah. Kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, tidak membebani. Kemudian berbagilah pengalaman praktik pendidikan kepada semua orang. Saya sangat apresiasi ibu bapak guru di sini yang mau berpartisipasi di berbagai acara webinar untuk menambah pengetahuan, kemudian untuk berbagi pengalaman, gitu ya. Kemudian dibagikan kepada teman-temannya kira-kira praktik pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran di era new normal itu seperti apa, gitu. Tentunya itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, di sini Pak Jokowi itu merekomendasikan bahwa pendidikan di era new normal itu kita belajar
dari 4 negara ya. Jadi kita sudah siap belajarkah gitu ya. 4 negara ini di mana pendidikan anak usia dini melihat atau belajar ke Australia, kemudian pendidikan dasar dan menengah yang kita bahas kali ini harus direkomendasikan belajar di Finlandia, kemudian pembelajaran pendidikan vokasi direkomendasikan belajar ke Jerman, dan pembelajaran perguruan tinggi direkomendasikan belajar ke Korea Selatan. Nah, khusus yang kita bahas yaitu pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah, bahwa Pak Presiden kita merekomendasikan. Ya, tentu sangat berbeda sekali sistem pendidikan di Finlandia dengan di Indonesia gitu ya. Di Finlandia memang pendidikan yang terbaik di dunia sekarang gitu karena berbagai aspek gitu. Yang pertama, kualitas SDM-nya, sumber daya manusia. Tentunya yang berhubungan langsung dengan siswa itu guru. Guru di sana kan pendidikannya aja minimal S2, dan guru itu memang pilihan ketika menjadi seorang guru harus 10 besar di SMA-nya gitu ya. Jadi memang orang-orang pilihan karena profesi guru di sana sangat diidolakan oleh masyarakat. Mungkin kalau di kita itu yang diidolakan tuh dokter ya. Tapi kalau itu guru, masuk guru itu susah dan memang finansialnya itu lebih besar daripada dokter di sana tuh, sehingga guru di sana memang menjadi idola masyarakat. Nah, jadi sumber daya manusianya itu memang berkualitas gitu. Guru-gurunya di sana berkualitas gitu. Kemudian di Finlandia juga belajarnya sebenarnya tidak ada perankingan ya, sehingga mereka itu belajar tidak terbebani. Kemudian belajarnya itu tidak terlalu banyak juga, mereka itu hanya satu jam pelajaran itu hanya 45 menit dan 15 menitnya itu istirahat. Total seharinya itu hanya 4-5 jam mereka belajar untuk di sekolah dasar gitu, sehingga anak SD itu tidak terbebani. Kemudian dari sejak kecil, dari sejak SD, siswa itu dilatih untuk disiplin dan semangat belajar, sehingga tidak begitu sulit untuk membelajarkan anak SD di era new normal. Ketika mereka harus belajar mandiri di sekolah itu tidak terlalu sulit kalau di sana gitu. Tapi yang perlu yang perlu kita belajar dari Finlandia, bahwa di sana itu terutama di era new normal, di sana itu komunikasi antara guru, siswa dan orang tua itu sangat lancar sekali. Jadi ada aplikasi yang antara komunikasi dengan guru siswa itu dapat dilihat oleh orang tua, sehingga orang tua dapat memberikan masukan kepada guru dan guru juga dapat memberikan masukan kepada orang tua. Nah, itu yang perlu kita belajar gitu. Saya rasa di kita masih kurang sekali komunikasi antara guru dengan orang tua. Nah, padahal memang paling penting orang tua ya, karena menurut saya di era new normal ini itu kunci utamanya untuk pendidikan di era new normal di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu adalah orang tua siswa. Jadi orang tua siswa atau wali siswa yang ada di rumah itu sebagai fasilitator siswa dalam belajar. Ketika orang tua tidak berperan aktif, maka pembelajaran akan terhambat ya. Orang tua di sini sebagai pembimbing, sebagai pemotivator belajar di rumah gitu ya, sebagai pendamping belajar di rumah itu sangat penting. Sehingga guru dengan orang tua harus terjalin komunikasi yang baik seperti yang dilaksanakan oleh Finlandia. Itu kunci utamanya ya. Kemudian ada beberapa ketentuan pembukaan sekolah dasar atau MI di era new normal. Jadi sekarang itu era new normal itu agak sulit untuk membuka sekolah dalam menggunakan pembelajaran tatap muka ya, di mana daerahnya harus berstatus hijau atau biru,
kemudian kesiapan sekolah, kemudian ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Guru di atas usia 45 tahun mengikuti pemeriksaan oleh Satgas sekolah gitu ya. Kemudian guru melakukan pemetaan murid yang tinggal serumah dengan orang yang berusia 60 tahun dan melaporkan kepada kepala sekolah. Sehingga banyak syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah ketika ingin membuka sekolah menggunakan pembelajaran tatap muka. Betul. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai praktisi pendidikan, terutama tantangan bagi pendidikan dasar di era new normal. Pertama, yaitu SDM yang adaptif. Jadi, kita sebagai guru atau sebagai praktisi pendidikan, sekolah-sekolah dan lain sebagainya yang berkontribusi dalam pendidikan harus bersifat adaptif. Adaptif di sini dapat menyesuaikan. Itu ketika kemarin di era pandemi kita harus tiba-tiba harus menyesuaikan berbagai hal. Dari kurikulum harus disesuaikan, terutama yang dirasakan oleh guru itu dalam pembelajaran. Pembelajaran harus disesuaikan dengan berbagai kendala gitu ya. Nah, di sini juga otomatis menjadi tantangan bagi guru bagaimana menghadapi berbagai era pandemi, era new normal, atau era normal ketika nanti mudah-mudahan vaksinnya sudah ditemukan dan era new normal pun diakhiri gitu ya. Jadi kita harus senantiasa beradaptasi, menyesuaikan dalam berbagai hal. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan interaktif dan kolaboratif. Nah, pendidikan interaktif dan kolaboratif ini memang menjadi tantangan karena beberapa kendala ya, seperti kita kan terkendala paling utamanya itu tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa. Tetapi memang interaksi dan kolaboratif ini sangat penting dalam pembelajaran. Jadi walaupun kita terkendala tidak bisa tatap muka, interaksi itu harus senantiasa dijaga. Bisa melalui sosial media, bisa melalui platform yang tersedia gitu ya, dengan teknologi yang ada. Jadi tidak hanya memberikan tugas semata. Ada beberapa guru yang hanya memberikan tugas semata sehingga tidak adanya interaksi antara guru dengan siswa, itu pembelajaran yang kurang tepat ya. Jadi walaupun kita terkendala tidak tatap muka, bukan berarti kita hanya memberikan tugas semata, tetapi harus memberikan pendidikan yang interaktif, adanya komunikasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, untuk kolaboratif gitu. Pembelajaran kelompok kan di WhatsApp group, di platform lain juga bisa dibagi kelompok gitu ya. Kemudian siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan sumber belajar. Sumber belajar di rumah ya otomatis berbagai macam elektronik yang dimiliki gitu ya. Kemudian orang tua bisa jadikan sumber belajar di rumah, tetangga gitu, lingkungan dan lain sebagainya bisa dijadikan sumber belajar. Jadi harus adanya interaksi dalam pendidikan. Itu menjadi tantangan kita ketika interaksinya terkendala tadi, tidak bisa tatap muka, bagaimana berinteraksi dengan siswa lebih baik lagi walaupun kendala tersebut dirasakan. Yang selanjutnya, ketiga itu pengembangan sikap dan keterampilan. Ini menjadi tantangan besar buat kita. Kalau kognitif, kita bisa transfer materi, transfer pengetahuan, bisa melalui seperti ini kan, Zoom ini juga bisa dilakukan dalam pembelajaran. Transfer kognitif lebih mudah dibanding dengan membudayakan atau mengembangkan sikap, nilai, dan keterampilan siswa. Itu menjadi tantangan baru buat guru ya, bagaimana mengembangkan sikap dan keterampilan siswa di era new normal ini, di mana kita tidak bisa tatap muka, tapi kita bisa mengembangkan sikap siswa. Gitu. Otomatis semuanya harus komunikasi dengan orang tua. Jadi ada beberapa orang tua yang kurang jujur, misalkan ada beberapa guru yang mengeluh, kok ini anak betul semua gitu tugasnya komplit atau gimana gitu, tidak, yang biasanya diam, misalkan yang biasanya kurang pengetahuan, tetapi di rumah bisa jadi dibantu dikerjakan oleh orang tua. Nah, itu menjadi tantangan buat kita bagaimana mengembangkan sikap kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas
dalam mengerjakan berbagai hal yang diminta oleh guru supaya lebih mandiri gitu ya, tidak dibuatkan oleh orang tua. Kalau dibantu untuk difasilitasi ya memang itu kewajiban orang tua, tetapi tidak dikerjakan atau dibuatkan oleh orang tua. Itu menjadi tantangan baru buat kita, bagaimana pengembangan sikap ya, sikap kejujuran, kedisiplinan dan lain sebagainya di era new normal ini. Begitu juga dengan keterampilan gitu ya. Keterampilan kan agak terkendala jika dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh gitu ya. Maka pemerintah pun merekomendasikan jika ingin membuka pembelajaran tatap muka tadi dengan berbagai syarat itu, tetap yang dilaksanakan tatap muka untuk proses diskusi, refleksi, dan praktik dalam mengembangkan keterampilan. Jadi jika memang tadi syarat-syaratnya Ibu Bapak dapat dipenuhi, syarat-syarat tadi ketika ingin membuka tatap muka, otomatis kita harus mengutamakan pengembangan keterampilannya gitu, praktik-praktiknya gitu ya. Jadi di era new normal ini belum diperkenankan 100% tatap muka ya. Walaupun tadi boleh dibuka sekolah, itu pun harus tetap menggunakan strategi blended learning. Jadi pembelajaran tatap muka yang digabungkan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran tatap mukanya diutamakan ya, seperti itu. Jika memang syaratnya dapat dipenuhi. Kemudian selanjutnya latar ini jadi tantangan baru kita ya, di mana orang tua siswa itu berbagai macam perekonomian dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi tantangan baru ya. Ada beberapa orang tua yang teman sendiri gitu yang mengeluh bahwa pembelajarannya susah ya katanya. Ternyata menjadi guru itu tidak gampang. Itu banyak orang tua yang mengeluhkan seperti itu. Nah, ada juga kan orang tua yang berpendidikan rendah gitu ya, masih rendah, sehingga belum bisa membantu memfasilitasi siswanya gitu, anaknya di rumah, sehingga ini menjadi tantangan baru buat guru bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu sinergitas. Jadi memang menjadi tantangan baru itu kita harus sinergi, baik antara guru dengan siswa, antara siswa dengan orang tua, antara guru dengan atau kepala sekolah, antara sekolah dengan masyarakat. Memang 3 lingkungan pendidikan ini sangat penting ya, harus sinergi antara pendidikan di sekolah, pendidikan di keluarga maupun pendidikan di masyarakat. Nah, komponen-komponen itu, baik itu praktisi pendidikan di sekolah, orang tua di rumah, dan masyarakat di lingkungan masyarakat itu harus terjalin sinergitas gitu ya. Nah, tantangan yang paling utama bagi guru SD maupun MI yaitu harus mengembangkan kreativitas dan inovatifnya gitu ya. Kreativitas di sini ada 2 hal. Yang pertama kreativitas, pembelajaran kreatif, yang kedua membelajarkan kreatif. Pembelajaran kreatif ini dirancang oleh guru menggunakan berbagai ide-ide barunya dalam menggunakan Zoom, bagaimana inovasi guru dalam penggunaan Zoom gitu, nanti dijelaskan oleh pemateri kedua ya. Mau menggunakan sosmed, menggunakan berbagai macam platform ya, YouTube dan sebagainya, itu bagaimana kreativitas, ide-ide baru yang diciptakan oleh guru gitu. Yang kedua, membelajarkan kreatif. Jadi bagaimana guru membelajarkan, mengembangkan kemampuan kreatif siswa, berpikir kreatif siswa, sehingga di situ harus ada stimulus-stimulus dari guru dalam membelajarkan siswa supaya kreativitasnya dapat berkembang dengan baik. Nah, kreativitas ini harus diimbangi dengan inovatif. Inovatif itu adalah perwujudan dari kreativitas. Jadi inovatif itu adalah gagasan baru yang bernilai. Jadi gagasan-gagasan tadi yang ibu guru miliki harus memiliki nilai atau kebermanfaatan untuk pendidikan, terutama di pendidikan dasar. Nah, ini dari berbagai berita juga sangat menohok buat kita
harus kita hadapi bersama gitu. Salah satunya yang ditemukan ada keluhan siswa, yaitu Pak, saya tidak takut virus corona, tapi saya takut apabila saya sakit gegar otak. Tugas setiap hari mengalir seperti banjir bandang tiada henti. Saya ingin segera sekolah aja Pak Guru. Itulah pernyataan berantai yang muncul di sosial media. Ternyata pembelajaran daring yang sudah berjalan di ranah praksis banyak menimbulkan permasalahan. Nah, di sini banyak sekali siswa SD juga gitu ya, dari siswa PAUD sampai perguruan tinggi, bahwa mengeluhkan itu ketika pembelajaran jarak jauh itu hanya dibebani oleh tugas gitu. Tetapi tadi pendidikan interaksinya itu kurang. Jadi diharapkan ibu bapak itu pembelajaran nanti yang akan dikembangkan di tahun ajaran baru itu bisa lebih baik dari kemarin. Mungkin kemarin agak shock ya, karena kita tiba-tiba menghadapi era pandemi. Kalau sekarang kan kita udah mempersiapkan di tahun ajaran baru, sehingga bagaimana guru menciptakan pembelajaran itu tidak membebani tugas semata kepada siswa. Karena itu siswa kalau di SD memang enaknya guru ya satu gitu, jadi tugasnya dari satu sumber. Tapi kalau yang di sekolah menengah sampai perguruan tinggi kan banyak gurunya, banyak pendidiknya, sehingga tugasnya semakin numpuk ya. Nah, di sini menjadi tantangan baru buat kita. Jadi permasalahan yang muncul yang kita sering hadapi di sini, bahwa guru membelajarkan pembelajaran jauh sama dengan memberi tugas. Itu statement yang kurang tepat gitu ya. Jadi pembelajaran itu bukan hanya memberikan tugas gitu. Nah, jadi harus tetap interaksinya dijaga, komunikasinya dijaga, guru harus ada konfirmasinya juga dalam pembelajaran gitu, tidak hanya memberikan tugas semata. Nah, selanjutnya masalah pendidikan dasar yang di era new normal ini, pertama tadi latar belakang pendidikan orang tua juga harus kita karena berbagai macam pendidikan orang tua, sehingga mempengaruhi terhadap pembelajaran anak gitu ya di rumah. Kemudian peran orang tua, ada beberapa orang tua yang mungkin acuh tak acuh dalam belajarkan, ada yang sibuk bekerja gitu, ada beberapa yang kalau di kampung itu misalkan berladang gitu ya, itu ada yang sibuk berladang sehingga tidak bisa memfasilitasi belajar anak di rumah gitu ya. Pendidikan orang tua, peran orang tua di sini menjadi kendala yang harus kita hadapi ya. Kemudian fasilitas belajar siswa, banyak guru yang mengeluhkan ada siswa yang tidak memiliki gadget, ada bahkan orang tua tidak memiliki gadget, bahkan TV pun nggak ada Pak katanya. Ya, kan saya udah menyarankan berbagai macam platform, nggak bisa karena tidak ada gadget. Kemudian bisa ada TV TVRI, terus katanya nggak ada juga gitu. Berarti itu guru harus kreatif lagi bagaimana merancang pembelajaran. Kan bisa melalui home visit gitu ya, atau bisa melalui tugas terstruktur di mana sumber belajarnya itu adalah media. Kita memberi medianya itu adalah lingkungan. Jadi kita bisa memberikan LKPD kepada siswa untuk memandu pembelajaran di rumah ketika fasilitas tidak menunjang. Itu juga menjadi tantangan buat kita. Kemudian tadi masalah yang muncul, pengembangan sikap dan keterampilan juga, dan motivasi belajar siswa. Jadi masalah yang muncul di ini, siswa juga kadang mau tidak mau belajar di rumah, yang malas-malesan karena di rumah kan lebih senang bermain gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan buat guru bagaimana memotivasi belajar siswa supaya menarik. Berarti tiap hari itu bisa berbagai macam platform yang digunakan gitu, dengan berbagai macam strategi yang digunakan gitu. Jadi supaya tidak bosan. Ada beberapa guru yang monoton itu misalkan menggunakan WhatsApp aja, tugas aja, itu membuat siswa malas belajar ya. Jadi guru pun harus luas bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh yang inovatif. Nanti dijelaskan oleh pembicara kedua mungkin ya. Nah, masalah-masalah itu jangan hanya kita mengeluh gitu ya, hanya jadi keluhan semata, tapi ubahlah
nutrisi pendidikan, bahwa masalah itu jangan hanya menjadikan alasan untuk kita tidak berinovasi, untuk kita tidak berkreasi. Itu kurang tepat ya. Jadi masalah itu harusnya kita hadapi dan kita selesaikan bagaimana masalah itu dapat terselesaikan dengan ide-ide kita yang kreatif dan inovatif gitu ya. Jadikan masalah itu menjadi berkah gitu ya, bahwa ternyata sekarang era new normal kita masalahnya tidak bisa pembelajaran tatap muka sehingga banyak alasan gitu ya, tapi harusnya kita jadikan berkah, bahwa berkahnya pembelajaran tatap muka dapat mempererat hubungan antara siswa dengan orang tua gitu, di rumah belajar secara kolaboratif. Kalau bagusnya lagi tadi kita merujuk ke Finlandia, harusnya komunikasi antara guru dengan orang tua lebih terjalin dengan baik. Ketika di era normal lalu sebelum ada pandemi, kita agak tersendat misalkan komunikasinya dengan orang tua karena tidak begitu merasa esensi mungkin ya. Rata-rata komunikasi dengan orang tua itu di awal dan di akhir semester saja, misalkan di awal atau di akhir tahun ajaran gitu ya. Tapi kalau di era ya, waktu 1 menit lagi. waktunya ya bentar. Ya. Kemudian mendidik siswa SD dan MI sebagai generasi masa depan. Pertama harus kita membelajarkan pendidikan global. Jadi pendidikan global ini bagaimana membelajarkan masyarakat kita sebagai masyarakat dunia gitu ya, informasi-informasi yang kita ajarkan kepada siswa secara global. Kemudian peran pendidik di sini bukan hanya pengajar tetapi juga pendidik, ada pengembangan sikap gitu, tidak hanya transfer kognitif saja. Kemudian keterampilan abad 21 juga ini diperlukan untuk siswa, komunikasi, kolaborasi, kreatif, critical thinking, berpikir kritis, atau sekarang ada lagi tambahannya 2 jadi 6C, 1-2 lagi yaitu karakter dan country gitu. Jadi bagaimana mengembangkan karakter siswa dan bagaimana mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik. Nah, yang paling utama yaitu peran teknologi. Ya, peran teknologi sekarang sangat penting di era new normal. Masih banyak. Sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran, terutama untuk pengembangan, karena mungkin nanti di era berikutnya, sekarang kan era revolusi industri, kemudian era society 5.0 di mana masyarakat memanfaatkan teknologi dalam berbagai hal, terutama dalam pendidikan. Jadi untuk kedepannya teknologi akan semakin canggih. Otomatis kita harus membelajarkan siswa dari sejak dini, terutama di sekolah dasar. Ya, karena berhubung waktunya habis, materinya nanti kan di-share oleh panitia. Ya, terima kasih Pak Willy. Ya, monggo Pak Moderator, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materi yang luar biasa dari materi hebat kita, Pak Dr. Ferry Firdaus, MPD. Ya. Ada beberapa Halo, mana suaranya? memiliki masalah masing-masing. Dan insya Allah memberikan kepada manusia masalah itu tidak pasti sesuai dengan kemampuan hamba masing-masing. Artinya masalah itu pasti dapat dipecahkan begitu ya. Baik, masalah juga jangan jadikan alasan untuk tidak kita bisa berinovasi dan juga kreatif. Artinya ubahlah masalah itu menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Inilah tantangan-tantangan yang yang dihadapi oleh guru ya. Tadi praktisi dari pendidikan dasar Pak Dr. Firdaus ya menyampaikan materinya. Ada 2 hal yang harus tantangan bagi guru. Yang pertama adalah guru harus kreatif dan juga inovatif
Ya, artinya dua hal ini yang harus kita laksanakan sebagai guru pada zaman sekarang ini, kreatif dan juga inovatif. Ada ungkapan dari Sayyidina Ali ya, bahwa beliau mengatakan didiklah anakmu sesuai pada zamannya. Artinya kalau kita itu mengajarkan kepada anak, ya harus kita sesuaikan pada zaman kita ini. Jangan kita menyesuaikan pada zaman yang telah lalu. Nah, jadi sekarang ini adalah teknologi, nggak ada lagi guru yang gaptek gitu ya kira-kira. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh Ibu Novi Arianti, SPD, ya, seorang yang pengajar yang melalang buana prestasi beliau yang sudah tidak kita ragukan lagi prestasinya, finalis guru prestasi tingkat nasional. Baik, saya sebelum memulai materi yang disampaikan oleh pemateri 2, sedikit saya ingin membacakan materi ABCP daripada pemateri 2. Baik, kita sapa dulu pemateri 2, Ibu Novi Arianti. Assalamualaikum Bapak. K1, dengar suaranya? Ibu Novi. Nah, sebentar, masih ada Ibu Novi, kedengaran suaranya? Ada suara? Baik, kebetulan Ibu Novi berada di samping saya juga ya. Baik, sebelum memulai materi yang disampaikan oleh Ibu Novi Arianti, tolong share screen dari 1. Bisa Pak? eh, Sudah terdengar suara saya? sudah. Terima kasih. Baik, nama beliau adalah Novi Arianti, SPD ya. Ibu Novi Arianti, SPD. Sekarang masih di SDN Sungai Niai 1 Banjarmasin. Pernah menjadi finalis sekolah belajar berprestasi tingkat nasional tahun 2019. Baik, ini adalah foto-foto beliau. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan oleh beliau. Nama beliau adalah Novi Arianti, SPD. Suami 1. Tidak berniat menambah 2 Pak ya. Insya Allah tidak akan pernah berniat menambah 2. Bapak Denny Prastowo ya, kemudian di memiliki satu bidang dari kecil. Ibu Kenny Nursipa, berapa umurnya sudah Bu? 10 tahun Pak, 9 Juli ini 10 tahun. 8 hari lagi berarti ulang tahunnya. Kalau ada yang saya tunggu Pak ya. Silahkan. Iya. Banjarmasin, Masinwari 84 ya. Alamat di Banjarmasin. Baik, itu ada Facebook dan juga Instagram beliau dan juga nomor telepon yang bisa dilihat di screen. Bisa masuk. Sudah? Iya. Share screen lah. Sudah Pak? Ya. Baik. Telepon beliau ke 812 50 30 642. Baik, melanjutkan dari pendidikan dari TK, dari Hidayah, kemudian
1 PGT DPKHB WLM tahun 2016. Baik, alhamdulillah ini sudah berapa bulan lagi mana ternyata dia juga pernah menjadi pramugari haji. Sewaktu belum nikah dulu Pak ya. Sambil kuliah Pak, soalnya tidak lulus waktu itu, masih nyusun 1 tahun nggak selesai. Kita dengar ada lowongan pramugari haji dan bekal bahasa Inggris yang dimiliki, coba alhamdulillah kita terima. Alhamdulillah Ya. luar biasa. Berarti 4 tahun ya Bu? 4 tahun 2005 sampai dengan 2009. Oke. Ya, hampir 4 tahun Pak. Jadi kita harus daftar lagi, perbaharui lagi kemampuan kita setiap tahun. Begitu. Ya. Artinya pengalaman yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi pramugari. Kemudian juga menjadi dokter di English lecturer TB University. Kemudian juga jadi English teacher di lembaga perkataan. Kemudian sebagai agen manajer Prudential Syariah. Terakhir ini beliau sebagai dosen luar biasa TGN Indonesia sampai sekarang. Kemudian prestasi, wah ini luar biasa ini banyak sekali. Ini apa sebagian saja misalnya Bu ya. Nggak cukup ya Pak ya slide-nya. Ya. Kemudian di sini ada juga sebagai terbaik juara 1 paskibra. Waktu SMA. Pengalaman jadi paskibra juga ya. SMA alhamdulillah sangat aktif dalam hal itu. Kemudian kami ini juara 1 guru kompetisi, juara 1 tiket kota Banjarmasin hingga sampai ke mewakili Kalsel. Kemudian finalis ya. Dari berapa provinsi itu semuanya itu? 13 ya Pak ya, 13 kabupaten kota yang ada di Banjarmasin, di Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu yang terbaik 1 itu yang dikirim ke Jakarta. Oke. Jakarta itu tentunya Terbaik 1 ya. 24 finalis guru berprestasi yang ada di sana tersebar di seluruh Indonesia itu. Suaranya ada? Luar biasa pengalaman beliau yang sangat banyak sekali. Kemudian juga juara 1 Olimpiade Guru Nasional ya, gitu ya? Betul Pak, Olimpiade Guru Nasional Matematika. Sebenarnya itu kan rencananya dilaksanakannya tahun 2020 Pak. Akan tetapi ternyata kan kalau tidak salah itu OGN untuk guru dan FL2N itu yang festival literasi untuk siswa itu ternyata dihapuskan. Jadi kami mengadakannya itu di akhir 2019. Sebenarnya kami penjaringan lebih dulu di Banjarmasin, di Gugus dulu, lanjut kecamatan, lanjut ke Banjarmasin untuk mempersiapkan lebih baik lagi menuju provinsi di 2020. Dan ternyata karena tidak ada lagi, jadi tidak dilanjutkan. Kebetulan saya juga bukan juara 1 karena hanya juara 2, karena bukan dari ahli matematika. Kebetulan kan kuliah saya adalah alhamdulillah besarnya ini. Baik, tidak panjang lebar lagi ya. Karena prestasi dan pengalaman yang sangat-sangat mumpuni sekali, kompeten sekali di bidang keguruan. Baik, kita sambut dengan yang sangat mulia pemateri 2 narasumber kedua Ibu Novi Arianti SPD. Terima kasih Bapak atas waktunya. Silakan. Belum coba share screen dulu kayaknya. Sudah masuk belum? Di share screen-nya udah masuk belum Pak? Mohon dicek. Sudah bisa? Sudah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Uniska, Ibu Dekan Fakultas Studi Islam, Ibu Dr. Galuh N. Kartika MAG, yang juga saya hormati Bapak Ketua Prodi PGMI, Bapak Barsihanor MPDI, serta yang juga saya hormati Bapak dosen Uniska selaku moderator pada hari ini, Bapak Haji Abdul Hafiz MPDI. Selain itu juga yang saya hormati Bapak pembicara pertama yang tadi yang sudah sangat luar biasa dalam memberikan materinya mengenai tantangan pendidikan dasar di era new normal, Bapak Dr. Ferry Muhammad Firdaus MPD, serta Bapak Ibu dosen yang ada dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga yang saya hormati Bapak Ibu guru dari segala tingkat pendidikan barangkali, tapi yang pasti lebih banyak di pendidikan dasar ya, karena kita membahas mengenai pendidikan dasar. Lalu pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, maksudnya dalam satu tatap muka yang sama meskipun di tempat yang berbeda tapi dalam satu waktu yang sama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut beliau ila yaumiddin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi telah disampaikan mengenai data pribadi saya sendiri. Terima kasih banyak kepada Bapak Hafiz. Ini tadi data diri saya, riwayat pendidikan, pengalaman kerja saya alhamdulillah dari berbagai pengalaman kerja bisa memberikan banyak masukan berarti bagi para peserta didik dengan pola-pola dan metode serta model-model yang juga berbeda. Lalu ini prestasi saya tadi alhamdulillah. Saya ingin sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita sedikit mengenai bagaimana penghargaan saya terhadap penghargaan Allah gitu Pak terhadap diri saya sebagai seorang guru berprestasi tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang melaju ke tingkat nasional. Jadi awal mulanya dulunya setiap tahunnya saya hanya berpikir bagaimana agar peserta didik. Jadi bagaimana agar peserta didik bisa menjadi orang-orang yang hebat. Bagaimana agar peserta didik saya bisa menimbulkan banyak prestasi. Bagaimana agar peserta didik saya bisa jadi orang-orang yang mumpuni. Di tingkat kota Banjarmasin, meskipun kami belum pernah mencapai tingkat provinsi untuk peserta didik, akan tetapi karena apa? SDN Sungai Mia 1 itu merupakan SD Imbas yang posisinya juga tidak betul-betul di tengah kota, yang mana sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah. Jadi kenapa? Karena keikhlasan kita yang luar biasa dalam mendidik peserta didik kita, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa balasan dari Allah kepada kita. Jadi saat kita berusaha ikhlas kepada peserta didik kita, mencoba memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan suatu imbalan, maka Allah akan jauh memberikan balasan yang bagus kepada kita. Baiklah, ini moto kehidupan saya. Yang pertama, we'll never know till we've tried. Jadi kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencoba. Segala sesuatunya mau apapun itu, kita harus coba dulu. Yang namanya kegagalan itu pasti ada. Ada juga yang memang langsung berhasil. Tapi lewat kegagalan yang ada, itu akan memberikan suatu pengalaman berarti dan pendidikan yang luar biasa kepada kita. Jadi banyak pengetahuan yang akan kita dapat dari hal itu semua. Jadi kepada Bapak
Bapak Ibu mohon kiranya untuk selalu mencoba memberikan yang terbaik pada anak didik kita. Cari apa kemampuan dari anak didik kita, apa mereka kembangkan, karena inilah kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, moto kehidupan saya, kita. Nah, itu juga nantinya yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Jadi, saat peserta didik kita itu sudah memberanikan diri untuk sebutlah mengangkat tangan mereka, "Ibu, saya ingin ikut lomba." Meskipun kita lihat, wah, sepertinya anak ini tidak mampu. Tapi saat mereka memiliki kemauan dan kita mencoba untuk meningkatkan, mengembangkan kemampuan peserta didik kita tersebut dengan ikhtiar yang luar biasa, tawakal pada akhirnya insya Allah ada hasilnya meskipun belum menjadi juara misalnya. Berikutnya lagi adalah effort will not betray the result. Jadi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saat kita berusaha keras, berusaha luar biasa, berusaha sampai sebutan titik darah penghabisan, maka insya Allah juga akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi saat ini saya sebagai finalis guru berprestasi tingkat nasional tahun 2019, meraih hal ini bukanlah hal yang mudah. Jadi saya sudah mencoba sebelumnya sebenarnya mengikuti berbagai lomba yang mana tidak saya tuliskan. Kenapa? Karena belum menjadi juara. Gitu. Karena belum menjadi juara, jadi saya ikut lagi. Tahun depannya saya ikut lagi beberapa jenis perlombaan yang saya coba ikut. Jadi mohon maaf di sini bukan berarti saya membesarkan apa yang telah saya dapat, tidak, tapi bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita, peserta didik kita dengan cara yang luar biasa. Nah, yang terakhir dan yang paling luar biasa adalah doa kepada orang tua, doa dari orang tua. Jadi doa restu dan dari orang tua itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan serahkan semuanya kepada Allah. Jadi saat kita memberikan suatu pengajaran kepada peserta didik kita, ingatlah selalu untuk menyelipkan kalimat selalu minta doa restu dari orang tuamu. Saat doa restu dari orang tua itu ada, insya Allah dengan ikhtiar yang luar biasa, hasil pun juga akan mengikuti. Baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran jarak jauh pada pendidikan dasar di era new normal. Berapa menit lagi, Pak Hafiz? Masih banyak ya, 15 menit. Baik. Nah, tujuan Bapak Ibu mengikuti webinar ini itu ada dua ya, yang utama yaitu ada tujuannya apa, dan barangkali ada pertanyaan yang masuk yang tiba-tiba terselip. Kenapa saya ikut webinar ini? Apa tujuan saya ikut webinar ini? Sekarang kita coba masuk ke tujuan. Nah, yang pertama yang ingin saya coba share di sini, kita sama-sama sharing barangkali nanti setelah ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui makna dari pembelajaran jarak jauh itu. Tadi juga telah disebutkan oleh dokter. Karena kemarin saya mencoba untuk mencari informasi, mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana sih metode pembelajaran jarak jauh yang ada di provinsi ini, di provinsi itu. Berikutnya, nah ini masuk ke pertanyaan. Tadi tujuannya, sekarang pertanyaan. Barangkali di pemikiran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik,
Barangkali seringkali terlintas pertanyaan, apakah cara yang saya sudah gunakan sudah benar? Apakah cara ini dengan metode pembelajaran jarak jauh ini sudah benar? Yang kedua, apa sebenarnya metode terbaik? Kadang-kadang terlintas juga di pikiran para pendidik, apa metode yang terbaik untuk pembelajaran jarak jauh pada pendidikan dasar? Atau yang ketiga, bisa jadi pertanyaan yang juga muncul di benak para pendidik, apakah metode ini cocok bagi peserta didik saya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab ketiga hal ini? Tanpa kita sadari, sebenarnya yang menjawab ketiga hal ini itu adalah kita sendiri sebagai pendidik. Jadi, apakah cara saya sudah benar? Itu kita yang tahu. Kenapa? Karena yang mengetahui bagaimana karakter peserta didik kita itu adalah juga kita. Karakter peserta didik satu daerah dengan daerah lain tentunya berbeda. Satu tempat dengan tempat lain tentunya berbeda. Satu kelas dengan kelas lain juga tentunya berbeda meskipun dalam satu sekolah yang sama. Jadi misalnya kelas 1 dengan kelas 6, cara yang diterapkan juga tentunya berbeda. Tidak mungkin murid kelas 1 kita suruh presentasi di hadapan teman-temannya. Nah, itu masih belum mendekati suatu kebenaran. Yang kedua tadi juga metode yang terbaik juga diketahui oleh si pendidik itu sendiri. Yang ketiga juga metode yang cocok juga diketahui oleh si peserta si pendidik itu sendiri. Bagaimana metode yang terbaik? Nah, berikutnya. Ini adalah ketentuan umum penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini kemarin telah ada dilaksanakan webinar dari Kemendikbud, yang mana dilaksanakan kalau tidak salah itu hari Senin tadi ya, tanggal 29 Juli, itu menghasilkan keputusan 4 menteri, dan di sana disebutkan bahwa tidak boleh melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, dan tetap melanjutkan BDR atau belajar dari rumah. Nah, itu sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease 2019. Tepatnya adalah untuk zona kuning, orange, dan oranye dan merah ya. Jadi untuk 3 zona tersebut dipastikan tidak akan ada yang namanya pembelajaran tatap muka dalam satu ruangan yang sama selama masih pada zona tersebut. Nah, yang bagi zona hijau kita lihat di sini. Bagi zona hijau itu untuk peserta didik pada pendidikan dasar juga paling cepat diadakan adalah 2 bulan setelah masa 2 bulan untuk masa transisi. Tapi kapan diadakannya? Yaitu setelah 2 bulan tingkat menengah itu berhasil. Jadi saat sekolah tingkat menengah berhasil melaksanakan pembelajaran tatap muka di awal bulan pertama, tepatnya itu di bulan Juli. Nanti kan yang akan dicoba dulu adalah bulan Juli, zona hijau. Lalu nanti yang akan hadir adalah para peserta didik dari sekolah menengah. Nah, nantinya jika itu ternyata tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda akan menghadapi atau akan berubah ke zona kuning, berarti bisa dilanjutkan dengan para peserta didik dari sekolah pendidikan dasar. Tepatnya itu di bulan Juli, Agustus, September berarti. Itu pada zona hijau. Apalagi pada zona kuning, oranye, dan merah tentunya itu belum diadakan yang kelasnya untuk yang zona hijau. Lalu nanti setelah 2 bulan masa transisi di September Oktober itu ternyata berhasil, tidak ada penambahan korban, tidak ada lagi yang positif mengarah ke COVID, baru nanti dia akan masuk ke yang namanya masa kebiasaan baru atau era new normal. Akan tetapi baik itu masa transisi maupun masa new normal tetap harus menggunakan 3 hal ini, tetap harus diterapkan. Yang pertama menggunakan masker kain non medis 3 lapis ataupun 2 lapis, cuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga itu menjaga jarak. Oleh karena itulah di kelas pun nantinya pendidik harus mengatur sebaik-baiknya.
September nanti terjadi sesuatu yang mengarah ke zona kuning, maka pembelajaran pun juga wajib ditutup kembali. Nah, ini ketentuan khususnya yang kemarin juga sudah dijelaskan, ada zona kuning, oranye, dan merah. Itu yang paling banyak itu di oranye, ya, di sedang itu sebanyak 94% sebarannya. Ini didapat dari data COVID-19 per 15 Juni. Jadi itu di oranye 94 itu tergabung di kuning, oranye, dan merah. Sedangkan di zona hijau 6%, yang artinya bahwa nanti dimulai di bulan Juli nanti itu adalah 6%, itu dibagi-bagi kembali, dibagi-bagi mana yang sekolah tingkat menengah, mana yang peserta didik. Karena untuk yang peserta didik, yang pendidikan dasar maksudnya berarti kan itu dimulainya nanti di bulan September. Lalu juga untuk PAUD itu juga 2 bulan setelah September, berarti Oktober, November. Bila berhasil, maka akan masuk di kebiasaan baru adalah di bulan Januari bagi Pak. Nah, sekarang mari kita masuk ke era new normal. Pembelajaran jarak jauh berpendidikan dasar di era new normal. Itu tadi penjelasan sedikit ya Bapak Ibu yang telah dijelaskan sebenarnya di webinar hari Senin tadi oleh Kemendikbud, ya, oleh Mas Nadiem Makarim. Nah, arti pembelajaran. Apa sih sebenarnya arti pembelajaran? Jadi Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa inti dari tujuan pendidikan itu, berhasil tidaknya tujuan pendidikan itu adalah sebenarnya pada proses pembelajarannya. Jadi sebenarnya itu banyak orang yang kadang-kadang salah kaprah, salah berpikir bahwa anakku kok tidak dapat 10 ya, anakku kok tidak maksimal ya nilainya. Nah, sebenarnya saat proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, di mana di sana terjadi interaksi yang luar biasa, interaksi yang bagus, adanya student center atau pemusatan pembelajaran pada siswa, itu berarti tujuan pendidikan itu telah berjalan dengan sangat baik. Karena itu, bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik, itu adalah tugasnya si pendidik. Bagaimana si pendidik membuat jurnalnya, metodenya, model yang dipersiapkan sebelum nantinya terjun. Jadi meskipun PJJ, ya Bapak Ibu pasti sudah tahu semua, meskipun PJJ akan tetapi para guru saat ini, para pendidik, bukan berarti diam di rumah santai tidak melakukan apapun, tidak. Tetapi kami sebagai pendidik memiliki begitu banyak PR yang harus kami siapkan. Karena apa? Nanti kita lihat kembali mengenai daring dan luringnya. Yang kedua di sini, proses interaksi. Jadi yang namanya pembelajaran itu adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Saat peserta didik hanya belajar sendiri tanpa ada pendidik,